Halo Aquarius, ini adalah reading untuk Aquarius dan soulmate di bulan Juli dan Agustus ya. Juli udah mau selesai ya, tapi energinya bisa maju mundur ya, bisa sudah terjadi, akan terjadi, bisa segera terjadi, atau terjadinya masih lama ya. Dan ingat, ini adalah general reading, tidak bisa cocok untuk semuanya. Cek Sun, Moon, Rising, Venus kamu ya Aquarius. Ini adalah membaca energi kamu dan soulmate kamu. Soulmate yang romantis, soulmate yang paling kuat energinya, nyambung ke kamu ya. Mari kita lihat di past life dulu. Past life, mundur ke past life yang paling related dengan masa kini, Aquarius dan soulmate. Sebelum lanjut, subscribe dulu ya, dan klik tombol loncengnya. Terima kasih. Oke, ini adalah ship ini menggambarkan sebuah pergerakan atau peralihan atau perpindahan, mungkin perpindahan, tapi mungkin ini masih di angan-angan gitu ya, karena ini letaknya di atas. Mungkin ini hanya sekedar keinginan untuk pergi ke situasi yang baru ya, keinginan untuk perubahan gitu ya. Garden di sini kemungkinan dulu ya kalian bertemu di taman atau di tempat hiburan ya, di tempat publik seperti itu ya, di tempat yang bisa diakses banyak orang gitu ya. Ini mari kita lihat kartu yang selanjutnya apa. Oke. Ini biasanya menyimbolkan kalau ini internal, ada perasaan bingung, sesuatu ketidakjelasan ya, stres. Oke. Mungkin karena ini di atas ya, mungkin ini adalah suatu keinginan atau suatu apa ya, khayalan gitu ya, khayalan kamu atau soulmate-mu ya. Energi bisa terbolak-balik. Ini ingin menyampaikan pesan, suatu keinginan bahwa kamu atau dia ingin menyampaikan suatu pesan, mungkin tentang cinta ini ya, tentang hubungan kalian gitu. Yang ini ada ketidakjelasan atau sesuatu yang bingung di sini ya. Oke. Ya,
ini tadi suatu ketidakjelasan atau kebingungan ya. Di sini ada rahasia nih. Ada rahasia yang ya ini tentang hubungan kalian yang belum terungkap gitu ya. Tetapi akhirnya rahasia ini bisa terbuka di publik di sini ya. Dan ya ada moon. Moon ini suatu gambaran intuisi sebenarnya. Sebuah intuisi. Mungkin ketika kamu dan soulmate kamu bertemu ya, saat ini kamu tuh belum ngerti siapakah soulmate-mu. Dan ketika kamu dan dia ketemu di ruang publik ini ya, bisa di taman atau di tempat hiburan atau di jalan atau apapun ya, dengan intuisi kamu bisa mengenali ya, dengan intuisi dia juga kalian tuh bisa saling mengenali bahwa kalian adalah soulmate gitu. Jadi karena memang hubungan soulmate ini adalah hubungan yang secara spiritual memiliki ya, ini hubungan jiwa ya. Ya hubungan jiwa itu harus dikenali memang lewat intuisi ini. Oke, ini jelas ini keluar selalu di hubungan soulmate ya. Ini menunjukkan koneksi dari past life atau koneksi soulmate yang sangat kuat ya. Hubungan yang lama sekali melewati waktu tentu saja ya. Dari sesuatu yang belum jelas, akhirnya rahasia itu terungkap dan kamu ngerti bahwa itu soulmate-mu ya. Tapi untuk dalam perjalanan ini ya, kamu lihat bahwa ini adalah simbol dari side, ini adalah sesuatu yang bisa artinya adalah sesuatu yang cepat sekali, energinya cepat dan dia memangkas gitu ya. Artinya ada bahaya atau ada suatu peringatan. Bisa kalau di sini dekat dengan tree ini artinya mungkin ini adalah menunjukkan siklus ketika kalian bertemu lalu berpisah ya. Di sini bisa terjadi seperti itu. Dan ini adalah ketika kalau dilihat di sini, aku tadi bilang ini adalah keinginan untuk berpindah atau berganti suasana atau pergi ke suatu tempat gitu ya. Tampak di sini suatu ini kebingungan untuk mencari, dan ini sesuatu yang harus diputuskan, memilih jalan yang mana seperti itu ya. Kamu atau dia ini ya, memilih jalan yang mana gitu. Dan ini ada pesan. Kalau aku selalu melihat ini sebagai pesan bisa dari spirit guide seperti itu ya, bisa dari malaikat atau petunjuk dari semesta sebenarnya, ini melalui intuisi tentang kehidupan kamu dan soulmate-mu. Aku melihat dia mungkin di sini kalau secara karakter ya, aku melihat ini pesan, bukan hanya pesan yang istilahnya kamu atau dia saling berkirim pesan gitu ya. Mungkin ini menggambarkan bagaimana dulu kalian akhirnya berpisah ya, karena hubungan yang tidak jelas, hubungan yang arahnya kamu merasa hubungan itu seperti nggak jelas, seperti tidak tahu di mana arah hubungannya itu gitu. Atau hubungan ini membuat kamu stres ya, kamu dan dia ini adalah past life kalian. Atau hubungan ini membuat kamu stres sehingga kamu ingin suasana yang lain gitu. Kamu ingin suasana yang lain, kamu ingin pergi dari hubungan ini gitu. Tapi tetap kamu masih bingung di sini. Bingung menentukan arah, padahal di sini hubungannya sudah sangat kuat. Dan sesuatu yang sepertinya ya, kalau hubungan soulmate itu kamu mau jalan kemana aja itu dia akan selalu ketemu dengan dia gitu. Hubungan soulmate bukan berarti tidak ada masalah ya, bukan berarti tidak ada rintangan dalam hidup atau tidak ada pertengkaran atau tidak ada pertentangan gitu ya. Tidak, bukan berarti seperti itu ya. Tetap saja karena hubungan soulmate itu, di dalam hubungan ini kalian berproses gitu. Dari secara di sini aku melihat ada proses
secara spiritual, di mana kalian harus tumbuh dengan berbagai peristiwa. Mungkin ini ya, seperti ini, stres, lalu ini ada kehilangan, kerugian, atau suatu peristiwa yang di masa lalu yang memisahkan kamu dan dia, itu kalian berpisah jalan. Suatu peristiwa yang sangat cepat atau suatu yang mendadak, yang mengguncang seperti itu ya, yang membuat kamu dan dia akhirnya harus berpisah. Tetapi itu adalah memang kehendak ilahi, seperti itu ya, divine plan gitu ya, rencana ilahi. Karena memang perpisahan soulmate itu sebenarnya juga adalah tujuannya adalah untuk pertumbuhan kamu dan dia. Dan di sini adalah kamu dan dia sepertinya jiwa yang sudah matang ya, jiwa yang matang, yang tahu gitu. Oh mungkin bisa memaknai perpisahan kalian, walaupun di sini ya kamu atau dia menempuh jalan yang panjang ini mungkin untuk kembali atau menempuh jalan kehidupan dulu ya, dengan berbagai, kalian akan dimatangkan dengan berbagai peristiwa dalam hidup sampai siap untuk ketemu lagi gitu. Kita akan maju ke Juli dan Agustus 2020. Aquarius dan soulmate di Juli dan Agustus 2020 ya. Juli dan Agustus 2020, bagaimana perkembangan energinya Aquarius dan soulmate? Tidak ada energi yang ya, dari yang tadi tidak ada energi yang terlalu negatif ya, semua sangat smooth gitu, cukup lancar gitu ya. Tikus ini kan kecil dan sebenarnya ya dia hama. Dia kecil, kalau jumlahnya sedikit mungkin mudah untuk dibasmi gitu ya. Tapi kalau ketika jumlahnya sudah banyak ya, dia harus benar-benar kita menggunakan alat dan sarana yang kuat untuk membasmi tikus ya. Dia kecil, dia nggak kelihatan, dia bersembunyi, ya kan? Dia bersembunyi, tidak kelihatan, tetapi dia lama-lama merusak gitu ya. Kalau dia di rumah kita, misalnya kita punya barang itu kalau kita lihat di luar nggak terjadi apa-apa gitu, tapi si tikus ini dia merusak pelan-pelan gitu, sedikit tanpa diketahui ya, sifatnya seperti itu. Jadi sesuatu yang tidak terlihat yang merusak tapi pelan-pelan. Jadi sesuatu itu bisa merosot, bisa menurun, bisa menjadi buruk karena rusak gitu ya, tapi rusaknya tuh sedikit-sedikit gitu. Kamu mungkin nggak merasakan itu. Kalau ini faktor eksternal ya, artinya adalah ada ancaman dari beberapa orang, satu atau dua orang ya, atau beberapa pihak yang apa ya, ini energinya merusak seperti aku tadi ya, nggak terlihat tetapi seperti menggerogoti gitu ya. Atau kalau ini adalah faktor internal, ini artinya ada sesuatu yang nggak terlihat di dalam diri kamu ya, kamu dan dia nggak terlihat, tapi itu sebenarnya merugikan. Apakah itu
adalah karakter-karakter yang negatif. Karakter yang negatif yang harus diperbaiki ya. Karena ya karakter negatif itu ya cuma kita sendiri yang tahu kadang-kadang ya kan, di dalam. Dia di dalam dan kadang dia halus tidak terlihat gitu. Tapi itu sebenarnya merugikan kita. Mari kita lihat, ada rider, ada yang datang dengan apa? Komitmen dan ada fox. Oke, ini ada sesuatu yang tidak terjadi secara alami. Bukan terjadi secara alami ya, ini secara karma gitu. Yang tidak bisa dikendalikan gitu ya. Tidak bisa dikendalikan artinya apa? Universe, alam semesta akan menghadirkan ini ke kamu karena faktornya adalah faktor karma. Ulang ya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa kamu kendalikan atau kamu kontrol sepenuhnya karena ini adalah faktor karma. Ini terjadi karena semesta gitu, dan itu semesta yang mengaturnya ya. Dikarenakan ada buah dari karma atau perbuatan ya, buah perbuatan kita. Buah perbuatan itu nggak selalu harus negatif loh ya, karma itu netral, perbuatannya yang negatif atau positif. Kalau karma positif berarti perbuatannya adalah positif ya kan. Nah, di sini tanpa ada yang datang gitu ya. Tadi nggak kelihatan orangnya ya, ini muncul nih orangnya nih. Dan dia menawarkan komitmen, dia mengajak berkomitmen nih. Nah, dia mengajak berkomitmen menikah ya kalau di sini ya. Tetapi di sini ada fox dan di sini ada mice. Ini kemungkinan adalah ada orang ya. Kalau dimirrorkan mungkin ini adalah karakter yang tidak jujur. Karakter yang tidak jujur, karakter yang licik, tricky gitu ya. Karakter yang suka mengambil kesempatan dan memanfaatkan ya. Memanfaatkan, dia punya rahasia gitu. Niatnya apa gitu. Dia mengajak berkomitmen tapi niatnya itu, kalau fox itu ya niatnya kurang baik gitu ya. Nah, kita lihat dulu. Oke, garden. Jadi tadi aku bilang kalian bertemu di ruang publik ya, bertemu di ya, ini gambaran yang sudah terjadi. Jadi si dia soulmate-mu datang ketemuan sama kamu di ruang publik, di tempat umum, taman atau taman atau tempat umum ya, tempat hiburan atau tempat umum ya. Jadi di sini ada anak. Anak ini bisa, kalau kamu menikah sama dia, mungkin ini adalah anak kalian, atau karena ini di bawah sini ya. Aku melihat ini adalah suatu karakter atau sifat yang belum dewasa ya. Tampaknya kalau aku melihat di past life tadi, kamu dan soulmate-mu tampak baik-baik aja nih di sekarang, kehidupan kamu sekarang. Adanya muncul karmik ya, karma yang harus diselesaikan dulu nih. Mungkin kamu dan dia belum ketemu karena ini berasal dari masa lalu ya, atau pertemuan kamu dan dia itu dihalang-halangi. Kamu dan dia belum ketemu
ya, atau ketemuannya kamu dan dia ini dihalang-halangi oleh ini, oleh hubungan yang karmik, oleh karma. Jadi belum layak secara karma, belum waktunya kalian untuk ketemu gitu ya. Bisa karena harus menyelesaikan ini, harus menyelesaikan, menebus hutang karma yang negatif dulu ya, hutang karma yang negatif ya, aku bilang. Jadi gini, hutang karma itu kita melakukan suatu perbuatan ya. Ingat, karma itu karma itu netral ya. Karma itu bisa positif dan negatif tergantung perbuatannya. Gampangnya gini, kita melakukan perbuatan negatif kan, mungkin itu sejak masa lampau, sejak masa lalu kita, bahkan di kehidupan sekarang pun kita tidak luput sebagai manusia adalah kadang-kadang melakukan kesalahan dan perbuatan yang negatif ya kan, termasuk menyakiti orang lain juga, menyakiti baik secara fisik maupun secara perasaan, secara dengan kata-kata, bahkan hanya dengan berpikir buruk aja kita udah menyakiti orang lain gitu. Nah, perbuatan negatif kita itu akan berbuah ya kan, berbuah. Nah, buahnya adalah karma yang negatif. Karma yang negatif ini harus dihilangkan dulu atau dibayar dulu biar lunas hutangnya. Membayarnya bagaimana? Membayarnya adalah biasanya kita harus kehilangan. Tadi ingat ada side ya di sebelah sini. Side artinya kehilangan. Sesuatu yang hilang, sesuatu yang mesti lepas dari kita. Kita mesti kehilangan. Kehilangannya apa? Kehilangan itu berarti kan rugi, itu juga kehilangan kan? Kita dirugikan. Termasuk di dalamnya apa? Nanti didatangkan orang-orang yang memaksa kita untuk membayar karma kita gitu. Orang-orang ini bisa ini nih, pencuri yang merugikan kita gitu ya. Orang-orang yang menyakiti kita karena ya kita memang itulah hutang kita. Dulu kita menyakiti orang lain, maka sekarang pun kita harus disakiti. Aku bilang harus disakiti. Kalau untuk membayar ya seperti itu gitu. Akhirnya kita pun harus menanggung sakit karena dulu kita buah dari perbuatan kita di sebelumnya gitu ya. Nah, tampaknya inilah yang menghalangi kamu ya untuk ketemu dengan soulmate-mu atau kamu untuk bahagia. Ini sebenarnya sudah mau bahagia loh ya kan, karena ini ada ring yang artinya ada berkomitmen, bisa menikah, bisa union, tapi kok ada ini gitu kan. Artinya masih ada halangan, ya kan? Karena di sini ada anak kecil, mungkin faktornya adalah anak-anak secara fisik, maksudnya benar-benar ada anak yang menghalangi, atau adalah sifat yang seperti anak kecil. Itu sifat yang anak kecil itu apa? Emosi negatif yang tidak bisa dikendalikan. Ini jiwa yang kecil gitu, jiwa yang kecil, jiwa yang muda, tidak bisa mengendalikan emosi, tidak bisa mengendalikan ego, dan masih banyak karakter yang negatif ini ya. Seperti Fox ini, maksud yang tidak jujur, mencuri, trik ya, tricky, menipu. Dan di sini juga merusak, merongrong, merugikan orang lain ya. Seperti itu ya. Mari kita lihat yang bawah. Ya, Three of Course ini yang sudah berlalu sebenarnya. Hubungan yang tadi ya, kamu dan dia ketemu di tempat umum, taman, atau tempat hiburan, bahkan bisa di jalan, dan itu hubungan soulmate yang sudah mantap sebenarnya. Ini nih menunjukkan hubungan yang lama, hubungan yang mengakar, kuat sebenarnya. Ini datang lagi gitu. Jadi si ini. Nah, kenapa alasannya kamu itu bingung atau nih harus memilih? Mungkin ada beberapa orang yang, kalau di sini aku lihat ya, kamu bingung karena ada beberapa orang yang disodorkan ke kamu dalam kehidupan ini. Aku tadi bilang itu karena ini adalah
kehendak semesta gitu ya, kehendak ilahi. Alam semesta menghadirkan beberapa orang di dalam kehidupan kamu yang membuat kamu itu harus memutuskan kamu memilih yang mana, dan ini membuat kamu bingung. Kamu dibingungkan oleh orang-orang ini ya, dan ini adalah hubungan karmik ya. Hubungan karmik yang sebelum ini bisa kamu ketemu dengan soulmate-mu harus ke hubungan karmik. Ada beberapa orang yang kamu kira, tadi ada awan ya di atas ya, kamu bingung apakah dia itu orang yang tepat, apakah dia itu Mrs. Right atau Mr. Right itu buat kamu gitu. Kamu dibingungkan oleh ini. Mari kita lihat kartu berikutnya. Nah, ini rumah tangga ya, bisa dibilang ini rumah yang sebuah keluarga, karena di sini ada komitmen. Dah kemungkinan ya saat ini ya, cek ya, apakah rumah tangga kamu baik-baik aja atau kamu merasain ini, karena diantara si rider dan home ya, ini ada ini ya, ini tadi aku bilang ini mungkin bisa anak beneran, kamu udah punya anak ya, kamu udah menikah, udah punya anak. Tapi saat ini cek ya, apakah mungkin hubungan kamu mungkin baik-baik aja sih dengan pasangan kamu, tapi cek ini ada sesuatu di sini yang merusaknya itu pelan-pelan. Merusaknya pelan-pelan ya kan, tikus itu kecil dibandingkan rumah ini. Tikus itu hanyalah kecil, tapi dia kalau dia dibiarkan terus, dia akan bisa menggerogoti habis seluruh rumah. Nah, cek coba ini apa. Mungkin kamu dengan pasanganmu saat ini harus menjadi PR kalian gitu. Mungkin kamu gak puas dengan pasangan kamu saat ini gitu ya. Mungkin pasangan kamu saat ini adalah hubungan karmik. Atau tadi seperti yang aku bilang bahwa hubungan soulmate itu belum tentu loh semuanya mulus-mulus aja. Hubungan soulmate itu belum tentu semuanya tuh mulus-mulus aja gitu. Justru untuk memperkuat hubungan kalian sampai benar-benar settle, mantap gitu ya, kalian harus ada ini dulu. Harus ada suatu tantangan. Tantangan itu bisa berarti beberapa orang yang dihadirkan dalam kehidupan kalian untuk menguji, atau ini adalah sebuah fase di mana kamu harus membayar tadi perbuatan yang negatif tadi ya. Kita lihat di Oracle. Seperti apa sih soulmate kamu? Sebentar. Aku mau cari konfirmasi untuk si Fox ini ya. Oh, Fox selalu datang, ada apa ya? Siapakah Fox dan apa dia maunya? Apa maunya si Fox? Siapa Fox dan apa maunya si Fox? Nih, Fox ini orang yang penuh rahasia nih, punya rahasia, dan Fox ini akan membuat banyak apa ya? Ini dia akan memberikan beban dalam kehidupan kamu, beban perasaan ya, seperti itu. Kamu membuat kamu jadi stres nanti. Siapa Fox? Apa maunya si Fox sih? Tapi kalau ini tidak bisa kamu hindari ya, artinya adalah orang ini adalah didatangkan ke kehidupan kamu itu untuk
ya itu tadi, kamu membayar hutang karma yang negatif. Jadi harus, ini maunya semesta gitu, kamu harus melampaui itu, melalui ini dulu. Oke. Wah, akhirnya keluar. Fox ini mungkin akan memikat kamu dan mengajak kamu untuk nikah ya. Fox ini adalah orang yang mengajak kamu untuk nikah gitu ya. Tapi setelah itu dia memberikan, ya, kamu dan dia ya tidak bisa nyalain orang lain aja, karena ini juga kamu tarik dalam kehidupan kamu itu sesuai dengan karma ya. Aku bilang tadi ini tidak bisa dikendalikan karena ini adalah kehendak ilahi, semesta yang mengatur. Bear yang keluar ya. Jadi ini mungkin dia ada pasangan hidup kamu sekarang dan kamu dan dia menjadi ini sering bertengkar mungkin ya, sering tengkar, sering perbedaan pendapat gitu ya. Masalah agama bisa, padahal udah punya anak nih. Dan ini menjadikan rumah tangga menjadi kurang sedap gitu ya. Ini sebenarnya bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang membuat lalu kamu akan berpisah atau cerai dengan dia. Aku tidak melihat di sini ada perceraian ya. Ini hanyalah tantangan dalam kehidupan rumah tangga kamu, karena di sini aku melihat ada pernikahan. Jadi kemungkinan ini energi yang terbaca di sini adalah buat kamu yang udah menikah tapi bukan dengan soulmate kamu ya. Ini harus si bear ini dia terlalu powerful gitu. Kalau kamu sama pasangan kamu dua-duanya nggak mau ngalah, saling ngalah, dan dua-duanya maunya take control gitu ya, sama-sama mengendalikan, sama-sama mengambil kendali dalam kehidupan rumah tangga kalian, ini akan terjadi gitu, pertengkaran terus gitu ya. Nih, dan lama-lama inilah sifat seperti inilah yang nanti akan menggerogoti seperti si tikus ini, menggerogoti kehidupan kebahagiaan rumah tangga gitu. Dan ini adalah sifat dari jiwa yang belum matang gitu. Jadi kalau ini hanyalah karakter yang perlu diperbaiki sebenarnya ya. Tantangan kamu kenapa dihadapkan oleh orang seperti ini adalah untuk tadi membayar dulu hutang karma supaya nanti bisa ketemu sama si soulmate kamu ya. Atau kalau ini adalah kamu sudah ketemu sama dia ya, dan mungkin kamu udah berumah tangga atau menjadi menjalin hubungan ya, tapi tetap aja ada tes di situ ya. Hubungan jiwa, cinta jiwa itu membuat dua jiwa itu menjadi matang ya, jiwamu, jiwa soulmate kamu ya, itu menjadi matang, menjadi jiwa yang dewasa ya, bukan lagi anak-anak. Itu adalah aku lihat ini mungkin karakter yang ini si orang yang karmik ini ya. Untuk menjadi jiwa yang matang, yang dewasa ya, harus ada tantangan dalam kehidupan yang harus diselesaikan kan ya kan. Jadi ini adalah tantangan yang akan lewat nanti, ini akan lewat aja gitu sementara ya, hanya sementara gitu. Karena kalau kalian menyadari bahwa oh ya ini adalah tantangan dalam hubungan saya dengan dia untuk mendewasakan kami, nah kalau udah disadari seperti itu, maka lakukan koreksi apa ya, pastinya kamu harus membayar hutang karma yang negatif kamu tadi kan. Harus kehilangan, harus ketipu, harus merasakan perasaan sakit
rugi ya, seperti itu ya. Terima itu, terima. Kenapa harus diterima? Karena itu adalah untuk membayar karma yang negatif. Kalau sudah dibayar, artinya hutang itu udah lunas kan, ya kan? Harusnya kamu malah bersyukur, oh ya terima kasih, saya udah bayar lunas hutang saya. Kalau udah lunas ya kamu gak akan dikejar-kejar lagi sama hutangnya, betul nggak? Ya kan? Kalau udah gitu berarti kamu bisa apa? Next step dalam kehidupan kamu, bisa langkah selanjutnya, nggak terbeban sama hutang karma yang negatif lagi. Jadi perbaikilah dengan apa? Dengan satu cara berpikirnya mesti dirubah ya. Satu cara berpikir dirubah bahwa orang-orang yang didatangkan dalam kehidupan kamu itu adalah sarana kamu untuk tumbuh nih ya. Untuk bisa sekuat pohon ini, berdiri kokoh, sehat, kuat, seperti jiwamu ya, jiwa yang kokoh, yang tegar. Ini kamu harus melewati si fox dan mice dulu. Untuk mendewasakan jiwa kamu menjadi sosok pribadi yang tangguh, yang berkualitas, positif tentu saja. Tapi ini harus dilewatin dulu. Oke? Juga buat kamu yang saat ini mungkin berada dalam hubungan karmik ya, kamu dengan pasangan resmi kamu, karena ini aku juga melihat pernikahan atau akan menikah ya. Kamu bukan berarti lalu meninggalkan dia untuk ketemu dengan soulmate, no. Kalau kamu meninggalkan dia untuk mencari kesenangan, mencari dengan egomu ya, untuk mencari soulmate-mu, maka hutang kamu nggak terbayar loh. Kalau kamu mau hutang kamu lunas, kamu harus hidup dulu dengan orang ini. Kamu harus hidup dulu dengan dia dan membuat gimana supaya kehidupan kamu dan dia itu menjadi nyaman. Bukan dengan merubah dia, sebenarnya bukan ya. Yang dirubah itu adalah diri kita, inner kita, batin kita. Nih, inner yang ada di batin ya. Batin kita, diri kita, diri sejati. Bukan diri sejati. Diri kita yang pribadi, karakter kita harus terhubung dengan diri yang kita yang sejati. Sadari itu ya. Emosi, selama kamu masih berada dalam emosi-emosi yang rendah, emosi-emosi negatif maksudnya, maka kamu belum layak secara karma, berarti belum layak untuk bisa ketemu dengan soulmate. Jadi ya jangan kamu saran apapun bentuk hubungan yang saat ini kamu hadapi, apapun bentuknya, itu mau karmik, soulmate atau twin flame, apapun itu ya, itu hanyalah sarana untuk tumbuh. Apapun bentuk hubungan kamu saat ini ya, mau karmik, soulmate, apalagi kalau twin flame, jadi itu hanyalah sarana kamu, jiwa kamu untuk bertumbuh ya, seperti itu. Mari kita lihat oracle. Sebentar. Make the effort, berusaha ya kan. Usahanya apa ya? Saat ini usaha kamu untuk mendekatkan dengan soulmate-mu adalah apa? Apapun hubunganmu saat ini, itu harus kamu selesaikan dulu ya. Seperti tadi aku bilang, itu sarana untuk membayar hutang karma ya. Jadi ya jalani hidup yang sekarang ini, kamu dengan pasangan kamu sekarang ini, apapun labelnya, hubungan kamu saat ini ya. Jadi kamu ya jalani dulu kehidupan kamu saat ini dengan pasanganmu ya, sebaik-baiknya. Berusaha
berusaha sebaik-baiknya untuk membuat hubungan kalian ini harmonis. Religious factor. Oke. Ada faktor agama mungkin ya yang mempengaruhi hubungan kamu dengan dia. Ini mungkin hubungan kamu dengan pasangan kamu sekarang ini mungkin, atau hubungan, ya bisa juga soulmate kamu dan soulmate kamu lahir lagi di kehidupan sekarang itu berbeda agama gitu ya. Itu jadi bisa menjadi penghalang seperti itu ya. Mari coba ambil lagi. Sorry guys, suaraku kok jadi habis. Berat ini apa ya? Flip ini mungkin ini ya. Si orang yang datang menawarkan hubungan ke kamu tadi adalah orang yang pintar merayu mungkin ya. Pintar merayu, pintar memikat kamu, dan dia ingin mencumbu, merayu kamu. Playfulness ya, suka bermain-main gitu ya. Suka bermain-main, suka bersenang-senang aja gitu ya. Ya. Kalau sampai didatangkan orang seperti ini mungkin ya, buat kamu yang mungkin belum nikah, mungkin ada orang datang, Fox ini ya kalau aku melihatnya, yang dia tuh cuman kayak ngetes gitu ya, tapi dia nggak benar-benar cinta kamu, tapi cuman mau merayu, mempermainkan perasaan kamu ya, mungkin seperti itu ya. Gimana kamu tahu gitu orang itu nggak jujur ya kan, banyak menyimpan rahasia gitu. Atau kamu tahu tapi kamu nggak bisa menghindari. Orang ini udah terlanjur datang, udah terlanjur nipu kamu, dan ujungnya sekarang kamu sakit gitu. Maksudnya sakit hati, patah hati gitu ya. Nah berarti ini adalah apa tadi aku bilang, sesuatu yang mau tidak mau harus kamu terima. Ini adalah divine plan gitu ya, kehendak ilahi untuk kamu membayar hutang karma. Membayar hutang karma kamu gitu. Jadi mungkin ya sadari kalau kamu disakiti oleh orang, kamu ada orang yang datang nipu kamu, cuma mempermainkan perasaan kamu, istilahnya dia mau memanfaatkan kamu untuk hubungan seks, tapi nggak benar-benar mencintai kamu misalnya. Orang ini kenapa datang gitu ke dalam kehidupan kamu ya, karena kamu harus, ini sarana untuk kamu membayar hutang karma yang negatif tadi, seperti itu. Jadi ya harus diterima, karena tanpa mau menerima itu artinya kamu melawan kehendak ilahi juga. Dan kalau kamu nggak nerima juga nggak akan kebayar juga utangnya. Kalau mau lunas ya mau nggak mau harus menerima itu sebagai bagian dari sarana untuk bertemu dengan kehidupan yang lebih baik, dengan cinta yang lebih baik ya. Semoga ini menjadi renungan kamu Aquarius. Silakan komen kalau resonate, komen gimana perasaan kamu dengan readingan ini ya. Sekali lagi ini ada general reading, nggak bisa cocok buat semuanya. Cek zodiak moon rising Venus kamu ya. Ini sudah ada di playlist, karena itu cek moon rising Venus kamu buat nyari yang cocok gitu di zodiak moon, zodiak rising dan zodiak Venus kamu ya. Buka playlistnya soulmate reading ya, sudah ada di playlist di channel aku. Oke? Jangan lupa di like ya, share juga ke semua sosial media kamu. Buat kamu yang belum subscribe, yuk subscribe dan hit loncengnya.
karena aku akan membuat ini berseri, dan ini juga udah mau ganti bulan, artinya akan ada prediksi baru lagi buat kamu. Oke, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.